Wahai pemuda-pemudi, jika hatimu dilanda asmara cinta, maka bersyukurlah engkau kepada Allah. Kapan kau menemukan pasanganmu cerewet, jangan kau berkata cerewet itu jelek, enggak. Dan dari sini juga para orang tua harus punya kecerdasan. Para orang tua harus punya kepekaan. Akhlak mulia ini adalah sumber dari segala keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memilih tempat pendidikan untuk si buah hati. Hal ini adalah sangat penting karena kewajiban orang tua kepada anak-anaknya adalah memberikan dua pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan jasmani, yang kedua adalah pendidikan rohani. Jasmani rohani tidak boleh disepelekan, karena ini adalah hal yang sangat penting di dalam menopang kesuksesan anak kita di masa yang akan datang. Bahkan urusan pendidikan ini, pendidikan anak ini disebutkan pendidikan anak jauh-jauh sebelum anak itu terlahir. Sebelum anak itu terlahir, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau pernah ditanya, "Wahai Umar, apa pendidikan bagi anakku sebelum anakku lahir?" Kata Sayyidina Umar ibn Khattab, engkau cari istrinya yang benar, cari ibundanya yang benar. Karena ibunda madrasah pertama sebelum tempat-tempat sekolah yang lain. Maka dari sini pemirsa, kita semuanya harus peduli kalau ingin punya anak yang hebat, anak yang soleh, punya karya yang hebat, maka cari ibunda-ibunda yang hebat. Ibunda yang hebat itu yang soleh, yang soleha, taat agama, nurut, ilmunya banyak ini. Nah sekarang memilih pendidikan kepada si buah hati kita. Baik, pertama-tama hal yang perlu dihadirkan di dalam kita memilih pendidikan, tempat pendidikan untuk si buah hati kita adalah pertama, orang tua harus kompak dulu. Pertama orang tua harus kompak dulu menentukan tujuan. Orang tua pengen anaknya jadi apa? Kalau orang tua pengen anaknya adalah jadi ulama, jadi kiai, ya tentu pelan-pelan pendidikannya adalah mengarah ke pesantren, mengarah ke pondok, ke madrasah. Tetapi kalau ternyata anaknya disetting, ditujukan oleh orang tua untuk menjadi pembisnis, saudagar sukses, insinyur, maka otomatis sekolahnya adalah pelan-pelan kita arahkan ke sana. Jadi yang pertama adalah orang tua harus kompak, mau dibawa kemana anak ini tujuannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, lihat karakter putra-putri Anda. Lihat karakter putra-putri Anda. Putra-putri Anda itu lebih kemana karakternya? Kalau ternyata setiap hari biasanya kok lebih senang mainannya itu main mobil-mobilan atau main mobil-mobil yang berat, truk pusuh. Oh ini pengen jadi kontraktor ini. Berarti nanti pelan-pelan kita sekolahnya mengarah ke sana. Kalau ternyata mulai dari kecil sudah megang tasbih Al-Quran, sisi agamanya lebih menonjol, oh ini jadi ulama ini. Jadi kenali karakter putra-putri kita. Jangan sampai kita ini nggak mengenali karakter putra-putri kita, asal ditaruh akhirnya tidak sesuai karakternya. Ini juga akan menjadi permasalahan. Jadi yang kedua, kenali karakter putra-putri jenengan. Kemudian yang ketiga adalah pilih jenis sekolah yang sesuai karakternya anak. Pilih. Kalau memang ternyata anak kita memang sudah lebih nonjol kepada pengen jadi ulama, agamanya lebih banyak, ya tentu mungkin kalau kelas-kelas TK ya RA, Rodotul Atfal. Kalau umumnya nanti TK, kemudian SD-nya adalah MI, ya kan? Kalau umumnya SD. Kemudian kalau SMP-nya, kalau umum SMP, ya kalau agamanya sanawiyah, aliyah, SMA dan seterusnya. Seperti itu. Jadi cari jenis sekolah yang sesuai dengan karakternya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah pilih guru-gurunya. Kita harus tahu anak kita ini akan dididik oleh siapa. Jangan sampai orang tua itu nggak kenal gurunya. Karena guru itu yang akan ketemu setiap hari di sekolahan.
Guru yang setiap hari akan membimbing anak-anak kita, jangan sampai kita nggak mengenal beliau. Ditengok gurunya bagaimana. Di dalam kau memilih guru dari anak-anakmu, setidaknya 4 hal yang harus dimiliki oleh gurumu. 1, berakhlak mulia. 2, sangat sayang kepada anak didiknya. 3, tidak sombong. 4, punya ilmu yang banyak. 5, warok. Warok ini takut akan urusan yang haram, yang halal jadi pilih-pilih. Jika engkau punya guru yang memiliki sifat kriteria ini, beruntung kamu. Maka para orang tua harus nyari gurunya bagaimana. Lewong kita itu mau beli belanja online aja dicari kok, tokonya kemana, siapa pemiliknya. Masa mau nitipin anak ke sekolah kok gak dicari siapa gurunya, murabinya siapa, yang bakal mengasuh siapa, yang bakal ngurus anak kita itu siapa. Harus kenal kita, harus deket. Kalau ternyata kriteria itu nggak masuk, contoh gurunya ternyata nggak taat agama, gurunya nggak peduli urusan halal haram, yuk jangan dititipkan di situ, bahaya nanti. Karena guru itu menghantarkan santri itu menjadi orang yang sukses atau yang celaka. Maka harus peduli dengan urusan guru ini. Kemudian yang ke-5, cek tempat sekolahannya, cek tempat pesantrennya, cek tempat kuliahnya. Ini jejak rekamnya ini bagus nggak? Jejak rekamnya ini bagus nggak? Periksa sejarahnya gimana pondok ini. Sejarah sekolahnya ini bagaimana? Bagus tidak? Kalau ternyata nggak bagus ya nggak usah ke situ. Bagaimana alumni pesantren tersebut jadi apa? Alumninya jadi apa? Jadi harus tahu semuanya. Karena ini untuk masa depan anak kita, nggak boleh asal-asalan. Bahkan nanti ada istikharah. Setelah ketemu, oh sekolahannya layak, bagus, mengutamakan akhlaknya mulia, guru-gurunya bagus, istikharah, minta petunjuk dari guru-guru mulia. Sehingga nggak boleh asal-asalan. Ini yang ke-5. Kemudian yang 6 yang terakhir adalah metode pembelajarannya seperti apa. Karena ini penting. Jangan sampai keinginan orang tua dengan keinginan guru atau di pondok tersebut atau di sekolah tersebut ternyata tidak sinkron. Nah, maka metode pembelajarannya tentu ini juga harus dilihat semuanya. Nah, ini jasmani ini. Jadi jasmani itu yang pertama itu ditengok anak ini mau dijadikan apa, kemudian pahami karakter anak, kemudian nyari sekolah yang sesuai karakter anak, kemudian guru mengajarnya seperti apa, harus kenal, kemudian metode pembelajarannya juga seperti apa. Yang terakhir, periksa sejarah riwayat sekolah pesantren ini seperti apa. Ini untuk jasmani. Adapun pendidikan rohani adalah mulai dari dini sudah kita kenalkan kejujuran, sifat jujur, amanah, tablek, fatona, tidak boleh dengki, tidak boleh hasud. Ini pendidikan rohani, ini sangat penting. Dan juga termasuk pendidikan rohani kita kunjungkan kepada para ulama, para habaib, minta doa kepada beliau-beliau. Ini sangat penting. Karena tidaklah kita kumpul dengan orang soleh kecuali Allah akan membuka kelembutan hati kita dan kelembutan anak-anak kita. Tidaklah anak kita matanya memandang orang soleh kecuali di situ ada keberkahan, sehingga matanya lembut, tidak mau bermaksiat. Diajak ke majelis, diajak kemana-mana, ke tempat orang-orang soleh. Ini juga termasuk adalah pendidikan rohani. Hadirkan ke majelis ilmu, hadirkan ke majelis zikir. Sampai suatu ketika diceritakan Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, gurunya Buya Yahya, beliau itu kalau pengajian, cucu-cucunya yang masih kecil itu ditaruh. Cucu-cucu masih kecil ditaruh. Kalau sudah setengah jam dibawa masuk lagi. Maka saat itu Habib Abdullah berkata, kenapa bayi-bayi kecil kok ditaruh? Ini majelis ilmu. Yang di sini Allah menurunkan futuhat, keberkahan-keberkahan. Biar anak ini dapat berkah, walaupun dia hadir sebentar. Karena kita nggak berbicara dengan telinga, tapi berbicara dengan hatinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita atur tempat pendidikan anak kita mulai dari usia dini dengan beberapa cara tersebut, dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh soleha. Wallahu a'lam bishawab.